sore semuanya, pemirsa RCTV. Kita bertemu kembali di Legislator on the Road. Seperti biasanya, sambil menunggu waktu berbuka puasa Anda, kita akan berbincang bersama dengan legislator dari Kabupaten Cirebon. Ketemu lagi dengan Kang Lutfi di sini. Oke, puasa masih lancar, Kang? Alhamdulillah masih lancar. Masih baru juga ya, harus lancar dong ya. Aktivitas tetap lancar juga. Lancar juga. Tidak berpengaruh ya? Atau ada yang dikurangi selama puasa ini, Pak Ketua? Saya kira sama saja ya. Karena produktivitas harian kita tidak semuanya selalu kita kerjakan pada waktu siang hari. Oh, oke, jadi bisa juga sampai malam-malam begini ya? Banyak yang kita kerjakan malam-malam. Wah, jadi nggak kenal hari libur? Nggak kenal gitu ya, tetap ya ada waktu untuk istirahat juga. Masa ya? Kawan lama nggak kenal ini? Oke, baiklah Pak Ketua, ini sudah selesai nih untuk pelaksanaan pemilu. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal perhitungan suara saja yang masih beberapa ada sengketa. Oke. Di ruang kabupaten nggak selesai, naik ke provinsi, provinsi masih beracara, mungkin nanti akan tuntaskan di ruang pleno pusat. Gitu. Oke, di sore-sore kayak gini kita mau ngomongin soal pemilu nih ya, Pak Ketua, boleh ya? Boleh Oke, dong. dari kacamata Ketua DPRD nih, pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini gimana sih? Pemilu hari ini pemilu yang paling berbeda. Berbedanya bagaimana? Yang pertama, antara pilihan legislatif dengan pilihan presiden disatukan dalam waktu yang bersamaan. Oke. Kalau dulu kan pilihan legislatif dulu, baru pilpres. Nah, kalau sekarang waktunya dilaksanakan bersamaan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Oke. Yang kedua, pemilu hari ini jauh lebih kencang aura kontestasinya. Wis, gitu ya. Jadi kalau dulu kan mohon maaf mungkin praktek-praktek politik uang tidak sedahsyat hari ini. Hari ini luar biasa. Dahsyat banget nih. Karena tadi itu perebutan kursi kekuasaan di legislatif sangat signifikan. Jadi partai-partai politik saya kira berkontestasi dengan amat sangat serius gitu kan. Walaupun tidak semua ya. Kita melihat ada beberapa yang dominan terkait dengan praktek-praktek itu, tapi di wilayah-wilayah urban itu, sudah mulai berimbang antara yang idealis dan yang belum idealis. Oke, termasuknya lebih teratur, lebih tertib, atau malah sebalik ya Pak Ketua? Kalau pelaksananya sih saya melihatnya lebih tertib dan lebih teratur ya. Karena dari pemilu ke pemilu cenderung ada banyak perbaikan. Dari sisi penyelenggaraan ya. Saya melihat kalau 2019 karena faktor kelelahan dan banyak administrasi yang harus diselesaikan oleh para penyelenggara, akhirnya banyak korban. Hari ini alhamdulillah menurun sangat signifikan itu. Jadi proses rekap dan lain sebagainya cenderung lebih rapih, sistem administrasinya, kemudian jam perhitungannya juga cenderung lebih presisi gitu, sehingga malam hampir 90% perhitungan sudah selesai di tingkat itu TPS. Berkaca dari pemilu sebelumnya nih ya, 5 tahun sebelumnya. Kalau pembandingnya itu. Gitu. Sebagai evaluasi apa yang harus digaris bawah ini Pak Ketua? Untuk yang 2024, yang pertama partisipasi pemilih. Begini Mbak Novi, hampir 90% masyarakat yang melakukan proses pemilihan itu mengalami kesulitan. Kesulitan karena? Harus memilih lebih dari 150 orang dari setiap lembarnya. Oh, betul-betul. DPRD Kabupaten
yang dipilih banyak sekali, lebih dari 100. DPR provinsi pun demikian, DPR RI pun demikian. Dan masyarakat tidak mengenal satu persatu Calonnya siapa itu ya? calon yang harus dipilih di setiap level legislatifnya gitu. Oke. Dan ini persoalan karena sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman kontestan calon legislatif itu tidak bisa sampai efektif ke rumah-rumah. Dan ini persoalan yang perlu kita pikirkan bersama. Beda dengan pemilihan DPD dan pemilihan presiden. Karena calon presiden fotonya jelas, sosialisasinya sudah panjang, yang dipilih nomor 1, 2, atau 3. Dan masyarakat punya kesempatan untuk dia memilih sesuai dengan hati nuraninya. Gitu. Pun demikian dengan DPD. Sampai ada fenomena baru, ternyata pemilih Komeng jauh lebih banyak daripada pemilih partai politik baru. Padahal tidak ada sosialisasi gitu ya. Nah, sekarang ketika kita harus memilih legislatif yang hanya ada nama saja dan jumlah nama di dalam satu lembar itu banyak sekali. Nah, ini yang persoalan yang menjadi perlu untuk kita pikirkan. Jadi masyarakat atau pemilih ini tidak mengenal calon yang akan dipilihnya hampir gitu ya? Sebagian besar, hampir sebagian besar. Dan ini yang menjadi penyebab kualitas demokrasi kita di ruang pemilihan legislatif belum terlalu hebat lah, belum terlalu jos gitu. Lalu dari Pak Ketua sendiri melihatnya partisipasi masyarakat yang datang ke TPS itu termasuknya lebih baik atau malah sebaliknya? Kalau hari ini kecenderungannya lebih baik ya. Lebih baik. Ada peningkatan partisipasi masyarakat di dalam mencoblos itu. Walaupun suara tidak sahnya masih tinggi. Gitu. Masih tinggi. Karena kurang masifnya sosialisasi, pemahaman dari pemilih warga juga. Jadi kami melihatnya pendidikan politik masyarakat ini harus berkelanjutan, terus dilakukan oleh partai politik, oleh pemerintah daerah, oleh teman-teman legislator, oleh tokoh masyarakat, bahwa kualitas demokrasi kita akan semakin baik kalau seandainya masyarakat cerdas di dalam memilih. Nggak bahaya nih Pak? Tipis-tipis. Tipis-tipis, baiklah. Tipis-tipis saja, kita akan kembali di LOTR usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Lalu dari pandangan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sendiri untuk kondisi sosial politik kita bagaimana? Kabupaten Cirebon semakin cerdas di dalam penyelenggaraan suksesi pemilihan umum. Terlihat dari pemilihan 2014, 2019, 2024 tahun ini gitu. Yang pertama tadi partisipasi meningkat. Yang kedua, masyarakat semakin melek. Melek politik. Begini Mbak Novi, suara masyarakat ini akan menentukan bagaimana nasib suatu daerah 5 tahun ke depan. Karena masyarakat sudah menyalurkan suaranya untuk memilih para pemimpin-pemimpin mereka yang akan diberikan amanah, diberikan otorisasi kekuasaan untuk mengambil kebijakan. Jadi kalau pemimpin yang dipilih pemimpin yang tidak amanah, tidak cakap dan tidak punya kompetensi dan kapasitas dalam mengelola otorisasi kebijakan kuasa negara, maka arah pembangunan akan bergeser ke ruang kepentingan. Padahal kita semua berharap ruang kepentingannya tunggal, kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya menjadi instrumen penting untuk mencerdaskan masyarakat di dalam memilih.
Kalau seandainya pemilihan umum itu tidak menghasilkan pemimpin yang terbaik, maka masa depan kita akan tergadaikan. Ini masyarakat mungkin kebingungan juga nih Pak Ketua, karena masuk ke TPS dan di bilik dapat 5 surat suara. Nah, ini tantangan. Kita melihatnya ini tantangan. Padahal suara masyarakat ini sangat berharga untuk menentukan nasib bangsa, nasib Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan. Persoalan, mohon maaf, infrastruktur, pengangguran, kemiskinan, masalah sosial, masalah anak-anak jalanan, masalah banjir, ini semua berawal dari persoalan politik gitu kan. Kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang amanah, yang mau mendedikasikan waktunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka daerah itu automatically akan berkembang, akan sejahtera, akan makmur, tidak ada masalah-masalah publik yang menjadi besar gitu kan. Dan kalau kita bicara masalah publik banyak sekali Mbak Novi. Kan yang sering kita bicarakan masalah-masalah dasar saja. Kita belum bicara soal masalah peningkatan pendapatan per kapita. Kenapa sih orang-orang di Jabodetabek UMR-nya bisa 5 juta? Karena ekonomi berputar. Kenapa kok di Kabupaten Cirebon UMR-nya ngeden di angka 2.200.000 gitu kan? Karena ekonomi di Kabupaten Cirebon masih belum berkembang. Jumlah kesempatan kerja dibandingkan jumlah orang yang bekerja ini, orang yang mencari pekerjaan ini nggak seimbang. Sehingga harga tenaga kerja murah karena lebih banyak jumlah pencari kerjanya dibanding kesempatan kerjanya. Kalau jumlah kesempatan kerja lebih banyak daripada jumlah pencari kerjanya, maka harga tenaga kerja akan meningkat. Nah, ini kelindannya antara politik dengan ekonomi ada di sana gitu. Kita sebenarnya ya agak susah memisahkan antara soal kekuasaan politik dan keterwakilan. Jadi berharganya suara masyarakat ini harus disadari betul oleh masyarakat pemilih gitu. Ya kalau kita mau ekonominya maju, kita mau masalah banjir selesai, masalah infrastruktur selesai, kemiskinan pembangunan selesai, ya kita harus memilih pemimpin yang punya kapasitas dan mau memikirkan masyarakat gitu kan. Nah, di situ titiknya. Jadi kita berharap sih 2029, 2034 masyarakat Kabupaten Cirebon semakin terbuka lagi, semakin paham lagi bahwa rugi kalau kita menggadaikan suara kita dengan uang 50.000. Waduh, ini bahaya lagi nih, menyala bos. Jadi jangan gadaikan masa depan kita hanya dengan uang yang. Tapi memang relate banget ya Pak Ketua ya. Oh iya pasti dong. Tapi ya itulah masyarakat. Kita menyadari bahwa kita nggak boleh menyalahkan masyarakat gitu. Karena hari ini 50.000 sangat berharga gitu. Kalau masyarakat yang, mohon maaf, pendapatannya harian, ketika dia harus menghilangkan waktunya 1 hari untuk mencoblos dan tidak bekerja, maka dia akan rugi. Kalau pendapatannya 100.000, kehilangan pendapatan itu yang pertama. Yang kedua, ketika beberapa saya sampling, kita ngobrol di bawah, ternyata uang 50.000, 100.000 itu cukup untuk membeli susu anaknya selama 1 minggu gitu. Dan ini fakta yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Cirebon. Artinya karena pendapatan masyarakat kita hari ini masih ada di tingkatan yang belum memadai, ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, kuncinya apa? Selain mencerdaskan masyarakat, kita harus pastikan 2029, 2034 pendapatan masyarakat ini sudah pada rata-rata level menengah gitu kan. Itu juga yang menarik di pemilu 2024 sehingga ya. Uang yang segitu gak berharga dia. Oke deh, ini makin kenceng ya. Tapi kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
kan pengalaman dari Ketua DPRD ini ya, ini dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ini bagaimana nih? Kenceng dikit. Kenceng dikit. Tapi kalau pengalaman saya nanti yang kencengnya bulan 27 November. Oh siap. Kita tunggu gebrakannya. 27 November ini saya melihat kontestasi yang sesungguhnya. Karena masyarakat Kabupaten Cirebon akan ditantang untuk mencari pemimpin terbaik untuk Kabupaten Cirebon 5 tahun ke depan. Kemarin yang menjadi menarik adalah pilihan presiden. Dan pilihan presiden ini bagian dari hajat kita se-Indonesia untuk menentukan nasib kita Indonesia ini ya 5 tahun ke depan. Nah, kalau di ruang Kabupaten Cirebon dari hasil pemilihan 2024 14 Februari kemarin terjadi perubahan keseimbangan kekuasaan politik di Kabupaten Cirebon. Kalau 5 tahun yang lalu pemenangnya PKB dengan 10 kursi, hari ini walaupun belum ditetapkan oleh KPU, hasil hitungan pleno kabupaten dimenangkan oleh PDIP dengan 13 kursi, PKB menjadi 9 kursi. Kemudian diikuti oleh Gerindra, Golkar 7 kursi, PKS 6 kursi, kemudian Nasdem dan Demokrat 4 kursi. Saya kira menarik karena keseimbangan yang terbentuk ini dinamikanya warna-warni. Warna-warni, lebih berwarna nih. Kita melihat aspek idealisme dari karakter masing-masing partai ini agak sedikit menjadi abu-abu. Karena di basisnya merah ternyata yang menang hijau, di basisnya hijau ternyata yang menang merah. Gitu kan. Hari ini masyarakat sudah tidak terkotak-kotak lagi dengan idealisme faksi-faksi tertentu gitu, warna-warna tertentu gitu. Dan ini bagian dari pertunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon hari ini sudah mulai cerdas di dalam memilih gitu kan. Mereka meyakini orang-orang yang terbaik, yang pantas untuk diberikan kepercayaan terpilih hari ini gitu. Tidak hanya selalu yang nomor 1 yang terpilih. Hari ini banyak yang tidak nomor 1 terpilih. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Mbak Novi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, ternyata masyarakat yang berhasil memilih nama ini di bawah 50%. Di bawah 50%? Di bawah 50%. Yang berhasil memilih nama. Saya datang ke TPS, kemudian saya mau milih si Fulan. Untuk saya coblos, ini di bawah 50%. Sisanya, dia karena bingung memilih nama, akhirnya memilih gambar partai. Memilih gambar partai, dan yang kedua, memilih blanko. Blanko tuh ada beberapa nama yang dicoblos, ada beberapa gambar partai yang dicoblos gitu kan. Jadi suaranya menjadi tidak sah. Tapi ini memang persoalan yang harus kita cari solusi. Tingkat keamanannya bagaimana Pak Ketua? Tingkat keamanan saya kira cenderung kondusif, cenderung landai. Saya nggak melihat ada kegiatan-kegiatan anarkis yang terjadi di lapangan ya. Kampanye pun saya melihatnya lebih cenderung lembut ya, santun gitu ya. Memang media sosial agak kenceng, tapi media sosial tidak memberikan dampak yang luar biasa terhadap aspek kriminalitas itu. Kampanye-kampanye terbuka hari ini sudah nggak laku. Jadi sembunyi-sembunyi main belakang. Begini. Mereka tidak punya alasan yang cukup signifikan untuk menghadiri kampanye akbar. Terbukti, bahkan bukan hanya caleg kabupaten, kota, provinsi. Para calon-calon pilpres saja ketika mereka membuat satu agenda, partisipasi kedatangan di ruang rapat akbarnya tidak terlalu signifikan. Kecuali ada kegiatan bansos di situ.
kecuali ada kegiatan konser di situ. Ketika tidak ada magnet seperti bansos dan konser, mereka tidak punya alasan untuk datang mendengarkan visi misi para calon-calon tersebut. Kenapa? Karena hari ini dengan media sosial mereka udah cukup mudah untuk mendapatkan informasi latar belakang profil para calon legislatif tersebut. Oke, mengenai hasil pilpres yang walaupun belum ditetapkan ya, belum ada hasil resminya. Dengan hasil yang sudah muncul ini bagaimana, Pak Ketua? Apakah akan berpengaruh juga ke daerah-daerah, apalagi di wilayah Kabupaten Cirebon dengan program-programnya? Siapapun yang terpilih kita harus support, kita harus dukung. Indonesia harus berjalan terus ke arah yang lebih baik. Matahari besok tetap terbit dari timur, gitu kan. Dan kehidupan harus terus berjalan. Hari ini walaupun belum ditetapkan, Pilpres sudah menghasilkan satu pasangan calon pemenang. Dan kita harus hormati proses konstitusi ini, gitu. Kita harus dukung dan kita berharap dukungan kolaborasi dari kita semua, calon presiden terpilih bisa bekerja dengan sepenuh hati untuk memikirkan Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan. Lebih baik lagi ke depan. Dampaknya ke kabupaten apa? Dampaknya ke kabupaten ya kita berharap kebijakan-kebijakan yang dibuat di ruang nasional oleh presiden baru bisa melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan presiden sebelumnya. Nah, kita berharap akselerasi pembangunannya bisa menjadi stimulus untuk daerah bisa lebih berkembang lagi. Amin, terutama untuk wilayah Kabupaten Cirebon kita ini ya. Ngomongin soal pemilu panjang nih ya, nggak kerasa waktunya kita siap-siap mau berbuka Pak Ketua ya. Jadi terima kasih banyak buat sudah menyaksikan program ini, semoga bermanfaat dan besok kita ketemu lagi di Legislator On The Road bersama dengan para legislator lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa, terima kasih dan selamat berbuka puasa.